Orde Lama tahun 60, itu mulai muncul bacaan-bacaan yang tidak tahu kita siapa penerbitnya. Saya ceritakan di buku ini, yang membuat kita alert, membuat kita takut kepada PKI. Banyak buku-buku beredar, tidak ada penerbit, tidak ada penulis. Isinya kampanye anti komunis. Memuncak itu pada tahun 65. Makin banyak buku yang membuat kita makin takut kepada PKI. Kemudian saya tahu peranan CIA dalam membiayai buku-buku itu sangat besar. Apa itu aneh? Pasti tidak aneh. Perang dingin, itu puncak perang dingin. Dan Indonesia itu sangat penting. Negeri ini adalah negeri terbesar di Asia Tenggara. Dan PKI-nya hebat. Dilindungi dengan doktrin Nasakom oleh Bung Karno. Jadi Amerika tentu dengan segala cara membantu menimbulkan ketakutan kepada kita semua mengenai hati-hati kalau komunis berkuasa. Ada ceritanya bagaimana Stalin membunuh orang, bagaimana intelektual Ceko dibunuh. Oleh sebab itu kita melawan. Nah, satu-satunya yang melindungi kita melawan PKI itu Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat setelah sipil ya, Masyumi PSI dibubarkan Bung Karno, tidak ada lagi partai sipil yang berani menghadapi PKI. Peranan itu dimainkan oleh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat menjadi avant-garde, garda utama kekuatan anti komunis. Ini juga yang menyebabkan di kemudian hari setelah Gestapo, kami mahasiswa teriaknya kalau demo hidup ABRI. Dan kita mendesak Soeharto menjadi presiden. Latar belakangnya adalah Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Kita takut. Waktu itu timbul macam-macam teori. Bahkan ada buku yang namanya Siapa yang Menabur Angin Menuai Badai kalau nggak salah. Itu kan menuduh Bung Karno komunis. Pengalaman dan penelitian saya mengatakan Bung Karno itu seorang narsistis. Dia tidak mencintai siapa-siapa. Semua yang dia cintai terbatas. Ada saatnya dia mencintai siapa istrinya yang pertama itu? Inggit, luntur, dia dapat Fatmawati. Sudah itu a series of ladies behind him. Oke? Yang tidak pernah luntur cintanya Bung Karno sendiri. Jadi Nasakom itu lebih penting daripada PKI. Di buku ini saya jelaskan bahwa Bung Karno sebenarnya mau membubarkan PKI. Tapi ada Nasakom. Nasakom itu telanjur dijual ke dunia. So Bung Karno punya ambisi menjadi tokoh internasional. Mau mengatasi konflik Barat dan Timur. Di Bung Karno itu bukan seorang komunis, tapi seorang yang lebih mencintai dirinya. Kebetulan yang membantu kecintaan pada dirinya itu adalah PKI. Karena ada kekuatan lain. Kembali lagi tadi kepada politik balance of power. Oke, kalau Anda tanya seorang wartawan tua yang tidak berada di Indonesia waktu Gestapo, beberapa minggu lalu tanya, apa perlu tuh komunis dibunuh semua? Saya bilang itu bukan keputusan rasional. Itu keadaan orang itu, apa sih namanya tuh kalau seperti apa yang terjadi kayak orang trans, kerasukan. Jadi jangan ditanya secara rasional. Ini sama saja saya kira. Tolong kita mengerti soal PKI itu dalam konteks. Tidak ada itu rapat mengatakan hari ini kita membunuh 1000, besok nggak ada. Orang mengamuk. Terutama di Jawa Tengah aja. Kalau Anda baca di buku saya ini, bagaimana kiai-kiai menjadi marah karena peristiwa Kanigoro. Ada pelatihan PII, pelajar Islam Indonesia, diserbu, Quran diinjak-injak. Orang anak PI itu dipukuli. Dan waktu itu timbul solidaritas antar umat Islam luar biasa. Tidak lagi berpikir NU Masyumi yang dari tahun 50-an itu pecah. Mereka berpikir eksistensi Islam dalam menghadapi ateis komunis. Jadi Anda hanya bisa mengerti ini kalau Anda mempelajari sejarah pra-Gestapo. Kalau Anda cuma melihat Gestapo begitu, Anda tidak menangkap esensi dari prolog dari peristiwa itu. Saya kemudian setelah dalam proses
war of attrition antara anti komunis dengan Bung Karno. Sebab ini kan PKI itu tidak melawan lagi. Satu Gestapo hilang mereka 1 Oktober. Jadi persoalan berlarat-larat antara kekuatan anti komunis, tokoh utamanya Angkatan Darat, pendukungnya orang-orang Islam, mahasiswa yang paling besar kan HMI, paling besar ya waktu itu. Lalu mulai berkembang radio. Radio pertama di UI itu dibikin di Fakultas Teknik. Saya masih ingat sekarang di bank. Insinyur siapa sih namanya itu? Tahalea namanya, Yos Tahalea. Sekarang namanya, nama keluarganya ganti. Luhukai. Dia bikin radio, dia nggak tahu bagaimana ini apa yang mau disiarkan. Dia panggil saya, Pak Salim, bicara apa aja dah. Jadi saya lah yang menjadi pengisi radio itu. Kemudian berkembang, Yon itu, kan ada resimen Arif Rahman Hakim, masing-masing bikin radio. Tapi akibatnya kacau. Kenapa? Pesawat dari Singapura nggak bisa mendarat. Betul itu. Karena frekuensi untuk radio penerbangan dipakai oleh anak-anak itu. Mengenai demo-demo di bahwa UI jadi pusat demo mahasiswa. Oh iya, Anda jangan lupa, the only university in Jakarta at that time was UI. Menjadi mahasiswa UI itu luar biasa. Yang lain itu UI bagian Kristen, UI bagian Ibnu Khaldun. Mahasiswa itu universitas itu adalah UI. Jadi demo itu berpusat dari UI. Tapi kemudian kan sudah mulai menyebar. Kita tidak lagi leading. Itu tanda bahwa Indonesia ini sukses. Nah, jadi buku ini bagian pertama adalah Gestapo yang hari ini kita ingat terjadi 49 tahun yang lalu. Jadi pengalaman saya bukan saja tentang Gestapo mulai 1 Oktober, tapi saya sudah mengikuti perkembangan politik, membaca mengenai rencana PKI, kegiatan PKI, sikap Bung Karno, reaksi tentara ya terhadap komunisme, dan kemudian bagaimana PKI itu gampang dilumpuhkan cepat. Kenapa diperlukan waktu lama sebelum akhirnya Bung Karno tersingkir? Karena itu Bung Karno itu adalah satu kekuatan politik, karismanya besar, dan tingkat peradaban bangsa kita waktu itu 49 tahun yang lalu itu masih sangat rendah. Saya ikut operasi sebagai wartawan, operasi RPKD, masih menghadapi demo-demo pengikut Bung Karno yang pakai gambar Bung Karno dan ada tulisan di bawahnya, pejah gesang derek Bung Karno. Pokoknya hidup mati ikut Bung Karno. Saya ceritakan juga berbagai konflik waktu itu. Bagaimana orang tidak tahu bagaimana Jenderal Yani pernah memerintahkan penangkapan Nasution. Gak pernah banyak. Saya ketemu orang tua Brigadir Jenderal masih hidup sekarang saya tanya lagi, dia udah lupa, dia sudah. Orang itu adalah paman dari Jenderal Sutarto. Namanya Abdul Qadir Besar. Dia cerita kepada saya, dan senjata yang dia siapkan waktu itu masih dia simpan sampai sekarang. Karena para pengikut Nasution bertekad kalau Yani menangkap Nasution, mereka akan melawan. Tapi kemudian itu tidak terjadi karena jenderal-jenderal senior tidak mendukung gagasan Yani itu. Dan ini peristiwa ini penting karena menurut informasi saya, sejak kegagalan menangkap Nasution itu, Soekarno kehilangan kepercayaan kepada Yani. Karena rencana menangkap itu Januari tahun 65. Nanti Oktober 65, 1 Oktober kan Yani kan dihabisi. Soekarno sejak itu mulai ragu terhadap loyalitasnya Yani. Dan sejak itu pidato Bung Karno selalu mengatakan ada anak-anak revolusi yang tidak loyal, gitu ya. Kemudian hari kita tahu Yani itu berapat dengan Soeharto, kononnya ada Ali Murtopo juga, merencanakan menyabot konfrontasi. Itu tidak banyak diketahui orang.
di kemudian hari, dan itu tidak ada bahan tertulis. Itu karena saya datang satu persatu orang, saya bawa tape recorder sebagai numpuk sekarang tape-nya itu, dan mereka bercerita pada saya. Saya belum puas, masih ada hal lain. Oleh sebab itu saya berharap ada dua kemungkinan. Ini sudah 3 kali cetak. Jarang buku dalam setengah tahun 3 kali cetak. Ada dua kemungkinan. So, ada ide menerjemahkan ke bahasa Inggris, tidak seluruhnya, ada bagian yang tekanannya adalah bagaimana Soeharto berkuasa dan mengelola kekuasaan. Dengan kesaksian-kesaksian banyak. Salah satu yang paling banyak memberikan kesaksian kepada saya adalah Jenderal Sumitro. Dari dialah saya tahu pertama konflik Beni dengan Pak Harto. Dari dialah saya dengar bagaimana para jenderal itu mengalami nasib tragis. Semua memulai dengan loyal kepada Pak Harto, termasuk Beni Murdani. Tapi kemudian satu persatu disingkirkan oleh Pak Harto, ya. Dan setelah tersingkir baru menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak lebih daripada alat yang dipakai Soeharto untuk berkuasa. So, jadi buku ini juga sebenarnya menjadi bacaan bagus untuk mengetahui bagaimana Soeharto mengontrol Indonesia 33 tahun. Dengan kesaksian-kesaksian, ada revised edition. Salah satu bahan baru yang saya dapat adalah dokumen dari Pusat Arsip Partai Komunis Tiongkok yang melaporkan percakapan Dien Aidit dengan Mao Zedong pada bulan Agustus tahun 65. Waktu itu Mao sudah Aidit pulang, dipanggil pulang karena Bung Karno sakit. Mao sudah bilang, tanya pada Aidit, apa yang akan kau kerjakan kalau Soekarno meninggal? Jawaban Aidit, saya dapatkan dokumen itu, sama dengan apa yang dia lakukan pada waktu Gestapo itu. Dan nanti Anda akan lihat, Anda akan terkejut kalau saya mengatakan, menyimpulkan, Gestapo itu bukan desain PKI. Satu. Kedua, tidak ada rencana pembunuhan. Kenapa? Anda baca di buku. Jadi tidak betul PKI merencanakan pembunuhan sebagai partai loh, sebagai lembaga ya. Tidak ada rencana pembunuhan. Pembunuhan itu adalah kecelakaan. Nah, ini menurut saya yang baru di buku ini. Dan ini adalah hasil penelitian. Saya ceritakan juga bagaimana tahun 79 saya jadi mahasiswa graduate school di Amerika dan excited datang ke perpustakaan dan melihat buku-buku tentang Indonesia. Begitu banyak, begitu lengkap yang tidak pernah kita bayangkan di Indonesia. Saya membaca itu ya, bertahun-tahun, dan itu adalah modal saya untuk menulis bab tentang Gestapo yang lebih dari 100 halaman.